Untuk di tatanan normatif, pertama tuh memang harus ada aturan atau regulasi yang spesifik ya ketika mengatur kampanye politik di media sosial. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Pemilu sudah sebentar lagi, Sobat TCID, dan sepertinya kalau Sobat TCID ngeliat di timeline social media, itu kelihatan banget sudah banyak manuver-manuver atau dalam tanda petik kampanye yang dilakukan oleh para politisi. Nggak cuma personal, mungkin juga ada yang sedang membangun image di sosial media, itu tuh adalah partai. Ada yang terlihat sedikit lebih dekat dengan anak muda, ada yang bahasa jadi lebih santai gitu, dan kita jadi sedikit ke flashback gitu ke 5 tahun yang lalu di tahun 2019 ketika memasuki tahun pemilu, social media especially di Twitter dan juga Facebook itu gaduh banget gitu ya. Kita masih belum ngerti juga apakah sebenarnya memang kampanye di media sosial ini sudah diregulasi oleh KPU atau sebenarnya memang tidak ada aturannya, jadi terkesannya gaduh banget gitu. Beberapa waktu yang lalu, tanggal 11 April tahun 2023, tim dari The Indonesian Institute mengeluarkan sebuah riset mengenai suggestions bagaimana untuk regulasi kampanye di media sosial. Dan di Suara Akademia kali ini, kita bakal coba ngobrolin tentang apa yang teman-teman dari The Indonesian Institute teliti gitu, dan apa temuannya, apa suggestions-nya, bareng sama Mbak Adinda Tenreangke Mokhtar. Halo Mbak Adinda, apa kabar Mbak? Kabar baik, Mas Arief, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Adinda, mungkin pertanyaan pertama nih, apa sih yang ngebuat teman-teman di Indonesian Institute nih mulai mencoba untuk meneliti hal ini nih Mbak? Apakah berkaca dari 2019 atau mungkin Pilgub DKI beberapa tahun yang lalu juga, yang akhirnya kita ngeliat sosmed kayaknya pada ribut banget ngebahas soal politik nih Mbak? Oke, kalau ngomongin latar belakang nih Mas Arief, sebenarnya kan penggunaan sosial media itu udah dari 2012 lah ya Mhm. gencarnya sebenarnya. Dan kita tahu misalnya bahwa penetrasi internet di Indonesia, penggunaan medsos di Indonesia juga meningkat. Dan itu bisa dilihat dari data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Misalnya sudah ada sekitar 201 juta nih pengguna internet di Indonesia, dan ini terjadi peningkatan ya, ini untuk jeda 2020 hingga 2022. Lalu WhatsApp juga digunakan juga meningkat bisa 90-an persen gitu ya. Dan ini juga menarik gitu ya, kita melihat bagaimana penggunaan sosial media yang masif ini berpengaruh ketika kita letakkan atau dudukan dalam kampanye politik di media sosial. Kenapa tertarik ya? Karena kita tahu bagaimana dampak media sosial terhadap demokrasi kita, polarisasi yang terbentuk, konflik sosial, betapa baper-bapernya di masa-masa itu. Rasanya nih Betul. pendukungnya nih yang lebih heboh, dan yang berbahaya dari sisi itu adalah jangan lupa ada informasi atau berita bohong. Hmm. Nah, ini kan berbahaya gitu. Dan ini melibatkan, ini cukup kompleks ya, Mas Arief dan teman-teman di CID. Jadi itu yang membuat kami tertarik juga untuk menelaahnya. Pertama sih yang di Indonesian Institute lihat adalah bagaimana sih pengaturannya, lalu bagaimana kita bisa memberikan rekomendasi yang bisa diterapkan oleh para penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu di pusat maupun di daerah. Seperti itu. Oke, nah kalau kita berkaca dari hasil atau penelitian yang dilakukan dari teman-teman di Indonesian Institute nih Mbak, kalau misalnya kita melihat dari penggunaan medsos, dalam kampanye ini sebenarnya itu bakal lebih nguntungin kandidat nggak sih? Dan kalaupun emang nguntungin itu dalam hal apa Mbak? Nah, kita perlu lihat dulu nih media sosial tuh membuat demokrasi itu jadi seperti apa sih Mhm. ketika apalagi bicara soal komunikasi politik ya. Jadi yang kita pahami misalnya di Indonesia itu tidak hanya ada kampanye yang sifatnya konvensional, yang misalnya Ya. nanti ada panggung, orang yang datang di forum-forum, tapi sejak ada media sosial kan gaduhnya atau kampanyenya itu juga terjadi di beragam media sosial. Bahkan jangan salah, kita nggak lihat di media sosial yang cuma postingan aja nih, tapi juga media sosial yang berbasis percakapan seperti WhatsApp Oke. Group. Nah, berbahayanya adalah memang berita-berita bohong itu juga ditransmisikan lewat media-media sosial ini. Dan tentunya teman-teman termasuk Mas Arief juga paham bahwa media sosial itu kan mengaturnya tidak bisa sama ya. Kalau kayak Ya. gini deh, ada spanduk di pohon, sisa dicabut. Nah, kalau media sosial gimana coba nyabutnya? Hmm. Sementara rekam jejaknya sudah lama dan tidak begitu saja
bisa dicabut. Bahwa sebenarnya tadi saya menyambung seperti yang disampaikan Mas Arief sebelumnya ya, seperti apa sih pengaturan yang ada? Bukannya tidak ada, tapi memang belum cukup memadai dan tidak cukup spesifik gitu, sehingga makanya tidak efektif ketika melakukan pengawasan dan pengaturan atau penindakan misalnya terhadap pelanggaran yang terjadi di media sosial gitu. Karena bisa jadi gini, ada satu akun nih yang ribut banget menyebabkan masalah, padahal sebenarnya satu itu belum tentu akun yang resmi didaftarkan oleh peserta pemilu. Karena kan ada batasan jumlah nih, misalnya 10 jumlah akun untuk setiap aplikasi. Atau bisa jadi akun itu memang sebenarnya akun simpatisan atau bahkan akun orang yang iseng atau akun siapapun yang meraup keuntungan dari kompetisi politik ini. Sehingga memang tidak semudah menandainya ketika ada pelanggaran di kampanye yang sifatnya konvensional. Seperti itu. I see. So basically nih Mbak, kalau kita berbicara regulasi, sebenarnya KPU sudah ngeh sama hal ini dong. Kalau kampanye di itu, cuman belum komprehensif aja ngelihat dinamikanya yang cepat banget geraknya gitu ya Mbak ya? Iya, mereka juga sudah ada dan sebenarnya KPU dan Bawaslu itu sudah banyak berbicara ya satu sama lain ya bersinergi gitu. Dan ini catatan temuan penelitian di Indonesian Institute juga bahwa penting untuk menyamakan persepsi dari penyelenggara pemilu dan pilkada soal kampanye politik di media sosial. Nah, mungkin satu nih yang saya bisa share salah satunya ya, misalnya kayak di PKPU dia tidak menyebutkan soal citra diri. Sementara di Perbawaslu dia menyebutkan soal citra diri. Apa sih citra diri itu gitu? Misalnya kalau di PKPU tuh hanya menyebutkan bahwa kampanye itu adalah soal visi, misi, dan program. Paling tidak tiga hal itu. Tapi di Perbawaslu dia menambahkan bahwa citra diri itu perlu dimasukkan juga dengan kegiatan kampanye. Citra diri itu misalnya nih Mas Arief kandidat. Baru ketika ada postingan Mas Arief atau kegiatan kampanye kelihatan ada logonya, ada gambarnya. Nah, ini kan akan menarik ya ketika misalnya nih ada postingan Mas Arief lagi naik sepeda. Itu kira-kira kampanye apa bukan? Mungkin buat Bawaslu itu sudah kampanye karena misalnya Mas Arief memang kandidat. Mas Arief mungkin bajunya warna partai tertentu dan orang tahu Mas Arief itu kandidat, tapi buat KPU belum tentu itu adalah dianggap kampanye. Dan itulah ya salah satu topik juga yang dibahas di peraturan mengenai kampanye ini oleh KPU dan Bawaslu soal mana yang masuk kampanye, mana yang masuk sosialisasi. Nah ini kan menarik ya, kompleks banget. Gitu Mas Ari. Ya, jadi lumayan menarik nih ketika kita berbicara dinamika di sosial media. Iya, 2012 sampai dengan 2023 ini kan memang udah waktu yang lumayan lama ya, Mbak. Udah ada satu dekade gitu. Dan kenapa sosial media akhirnya jadi sering banget dipakai sama partai politik ataupun juga tokoh politik nih, Mbak? Apa karena memang scoop dari pemilih yang memang dikatakan dari data banyakan millennials gitu ya, orang-orang di usia 22 sampai 30 itu pada di sana semua habitnya, jadi akhirnya mereka coba kampanye di situ, atau kenapa akhirnya partai sekarang kayaknya mencoba untuk keeping up with the trends nih, Mbak? Yang jelas trends itu juga muncul karena perkembangan teknologi informasi juga ya, dan kita harus akui juga dengan adanya media sosial ada efisiensi juga nih, ada kecepatan ketika ingin mengamplifikasi pesan. Akan beda nih kalau kita ngirimnya pakai surat gitu ya, sama misalnya ketika kita nge-tweet gitu, dan apalagi yang nge-tweet ini adalah orang-orang yang berpengaruh gitu ya, misalnya influencer. Jangan lupa juga bahwa dalam dinamika politik termasuk kampanye politik di media sosial itu kita kenal istilah pendengung, dan itu hanya satu buzzer, itu hanya satu dari sekian banyak aktor yang terlibat di dalamnya. Jangan salah juga, kita tahu juga nih ada akun bot gitu ya, memang bukan yang ada programnya aja, tapi dia bukan akun yang real, dan itu akhirnya diamplifikasi oleh aktor-aktor yang lainnya. Kami pikir di sini sebenarnya ketika politisi menggunakan media sosial termasuk parpol, ya selain merespon dari perkembangan zaman ya karena dia tahu betapa ini juga berpengaruh, dan beberapa studi misalnya tentang pilkada di 2012 juga menunjukkan betapa berpengaruhnya media sosial misalnya terkait dengan exposure atau daya jangkau media sosial itu dilakukan oleh para kandidat gitu. Nah, dari situlah mulai bergulir gitu ya, ada tim bayangan lah, ada tim-tim yang menggunakan beragam akun, sehingga memang seperti yang Mas Arief bilang di awal, gaduhnya udah dari sekarang gitu ya. Meskipun ini belum ada penetapan loh ya.
Ya. Jadi ada hal seperti itu plus ya iya kalau kita melihat apalagi 2024 kan memang akan didominasi oleh anak muda yang bisa 60% dan mereka sangat familiar dengan penggunaan media sosial. Yang menjadi apa ya, bahan pertimbangan dan juga menjadi kekhawatiran banyak orang adalah ketika masuk tahun politik, ketika masuk ke masa kampanye nih Mbak Dinda, satu hoax, kedua hate speech, bahkan polarisasi itu tuh bakal keulang lagi gitu. 2019 udah ngeri banget lah kalau kita ngeliat di sosmed gitu ya Mbak ya. Apalagi kalau berkaca misalnya em, lihat timeline sekarang arah-arahnya nih ada bau-bau ke sana nih Mbak. Nah, kalau misalnya kita berbicara soal regulasi, kayak gimana nih Mbak cara mengatasinya? Apakah ada langkah tertentu yang bisa dilakukan kah atau gimana gitu Mbak? Dari aturan-aturan yang ada, seenggaknya yang terkait dengan pemilu dan pilkada, untuk larangan sebenarnya sih secara normatif sudah disebutkan dengan jelas ya. Hmm. Misalnya yang tidak sara, tidak bohong dan sebagainya. Tapi memang kalau kita bicara kampanye politik di media sosial ini harus lebih dijelaskan lagi gitu, karena lagi-lagi media sosial itu sangat dinamis gitu. Misalnya kita tidak bisa menyamakan pembatasan iklan yang hanya 30 detik secara umum di media yang biasa dengan bayangin TikTok aja bisa 10 menit ya. Kan itu Ya. berarti aturannya tertinggal uh, sekali gitu. Itu dalam konteks soal peraturannya. Jadi sebenarnya dari sisi normatif bukannya tidak ada, tapi masih perlu dibuat lebih rigid, jelas dan lebih komprehensif lagi. Karena itu kan sebenarnya bagian dari prinsip-prinsip hukum. Hmm. Penelitian kami pun juga mencoba mendasarinya dari teori peraturan perundang-undangan. Bagaimana hukum itu atau kerangka normatif bisa menjawab tantangan zaman ya. Hmm. Lebih ke seperti itu, Mas Arief gitu. Jadi memang pengaturannya itu memang perlu memperhatikan karakter dan lanskap media sosial. Dan jangan sampai nih pengaturan ini malah membelenggu kebebasan berekspresi kita. Hmm. Kita sudah punya aturan seperti Undang-Undang ITE, kita juga punya yang baru itu kan juga KUHP, perlindungan data pribadi, berikut dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang harus diperhatikan ketika mengatur kampanye politik di media sosial ini. Trikinya nanti di konten moderasi dong, Mbak. Karena kan sosial media semua orang bisa melakukan apapun yang memang mereka inginkan, ya kan? Hmm. Platform juga sepertinya kalau misalnya kita berbicara Twitter benar-benar free speech ya, siapapun bisa mengeluarkan pendapatnya di situ. Dan batasan orang untuk memoderasi konten juga sepertinya butuh banyak banget nih, Mbak. So, permasalahan nanti di moderasi dong, Mbak, atau gimana nih? Moderasi itu satu dari sekian banyak Hmm. tantangan ya. Makanya dalam penelitian di Indonesian Institute ini kami juga mencatat bahwa pengaturan itu memang bukan hanya terbatas di media sosial, tapi juga Hmm. diperhatikan juga media sosialnya seperti apa. Karena kita tahu bahkan berita bohong itu juga muncul di media sosial berbasis percakapan gitu ya, Mas Arief. Hmm. Tapi dengan itu kami tidak mendorong agar ayo lebih banyak regulasi, bukan seperti itu. Karena jangan sampai regulasi itu menjadi bumerang untuk kebebasan berekspresi kita. Makanya salah satu rekomendasi, kalau tidak salah dua ya, maksudnya karena salah satu kami juga mendorong agar KPU mendorong transparansi dan akuntabilitas misalnya soal iklan kampanye. Nah ini Hmm. sangat penting ya, jadi sesuai dengan peraturan yang ada, dia terdaftar, datanya dari mana, informasinya valid atau tidak. Tapi di sisi lain juga diimbangi oleh upaya pemerintah untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di level tata kelola media sosial. Jelas TII juga mencatat betapa ini juga akan menjadi hal yang sulit. Kenapa? Hmm. Ya karena penyelenggara sistem elektronik itu kan juga punya peraturan dari negara asalnya ya. Betul. Dalam penelitian kami juga mencatat bahwa misalnya ketika di Indonesia, misalnya masyarakat sipil, Gakumdu misalnya dari Kominfo, kepolisian, KPU, Bawaslu mencatat ada permasalahan polarisasi atau berita bohong misalnya, tidak bisa serta-merta PSN menurunkan konten tersebut, Mas Arief. Hmm. Kenapa? Karena bisa jadi dalam beberapa pertimbangan mereka ini adalah free speech. Sementara di Indonesia kasusnya udah warna merah nih gitu misalnya. Ya. Nah ini menarik karena memang kami juga tidak mendorong agar selalu nih ada intervensi berlebihan dari pemerintah karena makanya
dalam riset ini kami mendorong adanya literasi digital yang melibatkan kolaborasi multi pihak gitu. Jadi tidak ada yang dominan karena kita tahu tiap pihak itu punya kepentingan dan memang pengaturan-pengaturan ini juga bukannya tidak ada standar internasionalnya ya. Misalnya kalau akuntabilitas dan transparansi itu kan ada the Santa Clara Principles juga, lalu ada Manila juga yang misalnya mengatur soal intermediari di dalam konteks ini. Jadi ya kita juga berhati-hati nih memberikan rekomendasi kebijakan, jangan sampai itu membatasi kebebasan berekspresi kita. Nah, tapi literasi digital itu sangat penting ya Mas Arief, karena dari catatan para narasumber penelitian kami, literasi digital atau literasi pemilu itu ya nggak berhenti di situ aja. Jadi ada aspek teknisnya, bukan hanya cara menggunakannya saja, tapi juga bagaimana orang bisa memahami bahwa ada konten-konten yang bisa dianggap melanggar peraturan perundang-undangan terkait. Jadi ada literasi teknis secara digital, literasi pemilu maupun literasi politik. Dan ini juga berlaku untuk penyelenggara pemilu. Karena kalau dari penyelenggaranya pemilu aja tidak punya persepsi yang sama, akan sulit nih kita menganggap penataan ini misalnya penting, bagaimana pengawasannya bisa efektif misalnya, seperti itu. Kata kunci kampanye kan sebenarnya ada dua ya, Mbak Adinda ya, edukatif dan informatif nih gitu. Kampanye yang sepertinya sifatnya edukatif dan informatif sepertinya tidak terlalu disukai dalam tanda petik, tidak trending di sosial media ya. Yang trending selalu yang pokoknya ribut, tractionsnya tinggi, komentar saling mencacinya tinggi, itu mostly akan mendapatkan tractions dan dapat perhatian sama netizen nih. Nah, berkaca dari situasi yang sekarang, hasil temuan dari teman-teman The Indonesian Institute juga nih Mbak, how to make masa kampanye di 2024 ini yang dalam beberapa bulan ke depan akan segera dimulai karena pemilu di bulan Februari gitu ya Mbak ya, bisa menjadi lebih edukatif dan juga informatif nih Mbak. Apakah dimulai dari regulasinya dulu atau ngelihat orang-orangnya dulu atau memberikan pengertian kepada parpol supaya kayak udahlah nggak usah pakai cara yang kemarin-kemarin lagi, meskipun kayaknya efektif sih. Ya pasti ada tim cara cepat, cara lambat. Iya betul. Nah, kita ini ada di sisi mana ya? Kalau saya pribadi atau mewakili TI dan hasil penelitian kami, tentunya yang kami ingin dorong adalah pemilihan yang edukatif dan informatif. Dan dalam penelitian ini kami juga mendorong misalnya penyelenggara pemilu juga memberikan apresiasi nih untuk peserta pemilu yang melakukan kampanyenya secara edukatif dan informatif. Saya ingin share aja nih, kami kan di TI juga ada sempat angket persepsi politik anak muda nih menjelang 2024 gitu Mas Arief dan teman-teman TCID. Dan satu hal yang menarik adalah mereka tuh ingin tahu lebih banyak soal visi, misi, dan program kandidat. Mereka ingin tahu lebih banyak soal profil kandidat dan profil parpol. Itu melegakan loh untuk ceritanya nih yang akan dominan menjadi pemilih 60-an% di pemilu mendatang punya pemikiran seperti itu. Meskipun ini angket ya, bukan survei, tapi kami ini catatan yang menarik dan seharusnya bisa ditangkap oleh parpol. Saya dan teman-teman TI dalam beberapa kegiatan juga berbagi hasil penelitian ini dengan partai politik dalam pertemuan mereka misalnya, dan agar mereka juga paham kalau Anda ingin merenggut pasar anak muda, jadi bicaralah dengan kebutuhan mereka, perkenalkan diri Anda maupun parpol dengan baik gitu. Kalau memang jalurnya lewat medsos, ya lewat medsos. Kita tidak bisa menghindari adanya kepentingan politik atau politik praktis nih ya, Mas Arief dan teman-teman. Tapi setidaknya lewat peraturan yang ada, bagaimana penyelenggara pemilu juga bisa tegas dalam menegakkan aturan itu gitu. Karena sebenarnya di aturan itu juga sudah cukup clear ya, artinya konten yang dilarang seperti apa, dan mungkin lebih mendorong jangan cuma yang negatif aja nih, karena secara psikologis kan yang justru yang dilarang itu. Jadi peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Jadi dorong aturan yang sifatnya positif ya. Artinya misalnya ada partai atau kandidat tertentu, wah yang mereka tuh kampanyenya inovatif, informatif, edukatif, ya boleh dong misalnya di websitenya atau medsosnya penyelenggara pemilu mengapresiasi itu, dan itu menjadi insentif elektoral juga buat partai terkait. Sama juga nih kalau yang langgar, kami lebih mendorong rekomendasi yang sifatnya sanksi administratif gitu ya, Mas Arief dan teman-teman, karena kita nggak mau bikin penjara penuh.
Ya. Jadi jadi kan kalau misalnya ada konferensi pers, tapi tentu dengan penilaian yang adil dan melibatkan yang objektif maksud saya yang melibatkan masyarakat sipil juga gitu. Jadi kalau ada yang melanggar ya diposting kayak kita zaman-zaman sekolah kan ada ya apresiasi oh kamu yang terbaik hari Ya. ini. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya kan menyenangkan dan itu bisa membuat kita hopeful gitu loh. Ada parpol dan kandidat yang masih oke nih untuk membuat demokrasi kita lebih baik gitu. Oke, baik. Nah, sekarang kita berbicara soal penelitian dari teman-teman The Indonesian Institute nih, Mbak. Ini kan yang baru dirilis kurang lebih sebulan yang lalu ya, Mbak ya, siaran persnya untuk mengenai penelitian ini, Mbak. Mungkin ada detail-detail yang belum disampaikan kah, Mbak, dari obrolan kita tadi nih, Mbak, soal apa ya, suggestions dari teman-teman di Indonesian Institute nih gitu berbicara mengenai regulasi berkampanye di media sosial dan di dunia internet, karena kalau kita berbicara Twitter, Instagram, Facebook, TikTok sepertinya masih ada konten moderasinya, cuman WhatsApp nih Mbak kadang-kadang jadi jalur paling serem buat kampanye nih atau nerima informasi nih. Ya, ya. Pertama yang harus dicatat juga sih kalau soal moderasi itu kan tiap PSE itu punya kebijakan sendiri ya. Mungkin ada beberapa hal yang akan melewati negosiasi yang alot gitu bahkan antara pemerintah dan PSE. Kita tahu juga dengan Permenkominfo kemarin ya yang nomor 5 2020 soal PSE yang juga cukup gaduh saat itu. Nah, kalau kembali ke catatan penelitian kami ada beberapa rekomendasi nih teman-teman dan Mas Syarif ya. Jadi kita melihat memang dalam penelitian ini, karena kami dari Lembaga Penelitian Kebijakan Publik, kami lihat dari dua aspek. Pertama aspek normatifnya, soal peraturannya, dan kedua dari aspek kebijakannya. Nah kalau terkait dengan permasalahan yang ada, seperti yang tadi saya sampaikan, untuk di tatanan normatif, pertama tuh memang harus ada aturan atau regulasi yang spesifik ya ketika mengatur kampanye politik di media sosial. Nah ini penting dibuat oleh penyelenggara pemilu, mereka punya kesamaan persepsi dan menyelaraskannya dengan peraturan-peraturan yang ada. Lagi-lagi patut diingat jangan sampai ini melanggar hak-hak sipil kita maupun kebebasan berekspresi kita. Kedua, kami juga mendorong agar Bawaslu lebih meningkatkan atau menekankan pada sanksi administratif, termasuk tadi pengumuman secara publik, karena ini bisa memberikan edukasi terhadap publik, khususnya pemilih, termasuk juga bagian dari insentif atau preferensi elektoral juga ya, ketika mereka punya informasi yang cukup tentang hal yang baik atau praktik yang buruk yang dilakukan oleh peserta pemilu. Ketiga, nah sosialisasi ke peserta pemilu ini sangat penting gitu dan tentu saja penyelenggara pemilu membutuhkan bantuan dari masyarakat sipil termasuk teman-teman di media, kolaborasi dengan masyarakat sipil lainnya, akademisi dari berbagai bidang yang memang terkait dengan isu-isu pemilu dan demokrasi dan memastikan itu harus inklusif ya. Yang ketiga yang penting juga, yang keempat maksud saya, KPU itu perlu mengatur standar tentang akuntabilitas dan transparansi termasuk dalam pemanfaatan iklan. Jadi teman-teman iklan ini adalah satu dari sekian banyak hal yang juga hangat dibicarakan. Nah mungkin kalau yang tertarik tentang dana kampanye, kadang yang dilaporkan sebenarnya kan bayangannya banyak yang keluar ya. Betul. Yang dilaporkan belum tentu sama. Apalagi kalau kita bicara soal iklan di media sosial yang belum tentu ada rekam jejak yang mudah untuk di-tracking. Nah, kalau soal implementasinya sendiri, memang kita mendorong adanya kesamaan persepsi ya. Dan ini memang dilakukan beberapa kali, ada upaya-upaya dari KPU maupun Bawaslu pusat gitu untuk bertemu dan duduk bersama, misalnya membicarakan soal PKPU kampanye gitu. Jadi biar mereka juga sinkron nih gitu. Jangan sampai kalau yang sekarang ini kan peraturannya misalnya KPU itu PKPU hanya mengatur akun-akun yang didaftarkan. Yeah. Sementara Bawaslu dalam aturannya mengatakan bahwa Bawaslu juga mengatur akun-akun yang tidak didaftarkan. Berarti kan beda ya. Padahal secara mandat undang-undang harusnya ya Bawaslu mengikuti apa yang diatur oleh KPU, bahwa ada inisiatif terhadap hal itu memang baik, tapi kita juga perlu pahami ada keterbatasan sumber daya baik KPU maupun Bawaslu dalam mengawasi media sosial, termasuk dalamnya di kampanye politik.
Selanjutnya lagi adalah perlu sosialisasi juga di perangkat KPU maupun Bawaslu baik di pusat maupun daerah. Jangan jadi kayak Chinese whisperer nih, nanti Ya. dibisikin A, B, C, D, yang ternyata yang kejawab malah huruf-huruf sesudahnya. Ini menjadi penting juga karena penelitian kami menggunakan konsep atau teori soal implementasi kebijakan, di mana ada 4 hal yang perlu dilihat, misalnya sumber daya, komunikasi, sikap, maupun struktur birokrasinya. Bayangkan, mau mengawasi media sosial, tapi sumber dayanya nggak cukup, baik secara teknis maupun secara pengetahuan. Nah, ini kan akan sulit ya. Nah, selain itu juga perlu ada kolaborasi, lagi-lagi meningkatkan kolaborasi dengan masyarakat sipil, kementerian, lembaga terkait gitu, untuk mensosialisasikan peraturan yang ada. Dan lagi-lagi ini bukan hanya masyarakat saja, tapi juga peserta dan penyelenggara pemilu, dan juga literasi digital. Lagi-lagi penelitian kami menekankan pentingnya literasi digital itu bukan hanya secara teknis, tapi juga literasi pemilu maupun literasi politik. Jadi kedua hal itu baik sisi normatif maupun implementasinya harus diperhatikan nih teman-teman. Dan itu yang juga kami lakukan dalam penelitian-penelitian kebijakan publik di Indonesian Institute. Yes. Ya, pemilu sudah mulai gaungnya banyak ya. Jadi beware, jangan asal menerima berita mentah atau yang rame-rame gitu. Coba diperhatikan lagi lebih detail, especially grup WhatsApp. Hati-hati dengan link yang disebar gitu ya. Anyway, thank you so much Mbak Adinda dari The Indonesian Institute ya Mbak, buat sharing dan juga insight dari penelitian yang udah dilakukan sama teman-teman TII. It's a really good research, dan juga akhirnya it's really good to know buat banyak orang, especially Sobat TCID. Apalagi nih Mbak yang TII lagi siapin nih Mbak, especially buat pemilu nih Mbak? Thank you Mas Syarif dan TCID. Ini juga kami sangat senang ya bisa diundang untuk sharing, karena kami juga butuh bantuan teman-teman media untuk menyuarakan ini. Apalagi ya, kami lagi angket di tahun ini. Kalau yang tahun lalu kita udah 3 angket, ada angket tahun ini yang saya juga sempat share linknya ke Mas Syarif, tapi ini untuk pemilih muda ya. Kita sesuai Undang-Undang Kepemudaan yang maksimal 30 tahun dan yang paling tidak sudah memiliki hak pilih. Nah, karena sekarang udah rame, capresnya udah ada, meskipun belum ditetapkan, cawapresnya lagi dicalonkan lebih rame lagi. Nah, kami juga meramaikan dengan mengajak teman-teman muda untuk mengisi angket ini. Jadi selain itu, kami juga lagi ada policy assessment nih teman-teman. Jadi ini adalah analisis kebijakan publik tengah tahun dari berbagai bidang yang TII lakukan. Ya, semoga sih Juni ini selesai. Dan lainnya kita juga punya diskusi-diskusi daring, baik di Indonesian Forum, Policy Talks, maupun inisiatif. Nanti agak akhir tahun, kami juga tengah mempersiapkan juga nantinya untuk Indonesia 2023. Jadi, let's see, selain itu ya kita berkolaborasi seperti ini dengan teman-teman masyarakat sipil, punya beberapa kerjasama juga dengan teman-teman akademisi di kampus, selain ya inisiatif-inisiatif lewat rilis maupun opini lainnya sih lagi diseminasi hasil riset ini, dan saya mewakili TI sangat senang sekali nih bisa sharing hasil riset kami mengenai penataan hukum tentang kampanye politik di media sosial. Oke. Buat update-nya semua bisa cek di Instagram @indonesian.institute ya Mbak Dinda ya, betul ya? Betul, dan ada bisa di portal di indonesianinstitute.com, bisa cek juga di FB dan Twitter kami. Dan bisa juga kalau ada yang mau ditanya-tanya ke kontak @indonesianinstitute.com. Oke. So feel free buat nge-reach out di Indonesian Institute, dan juga di Conversation Indonesia dalam rangka pemilu ini kita juga sedang mencari relawan untuk menjadi panel ahli cek fakta pemilu 2024 Sobat TCID ya. Kalau emang teman-teman gitu sudah menjadi dosen atau jadi peneliti gitu, langsung aja cek Instagram atau Twitter kami @conversationidn. Kita juga ngajakin buat akademisi, peneliti untuk bergabung di panel ahli cek fakta pemilu 2024 dari The Conversation Indonesia. Kalau begitu, it's a wrap for this episode. Thank you so much Sobat TCID yang sudah mendengarkan. Kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum.